Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, mari kita sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita mulai kisahnya. Langit di atas Bandara Soekarno-Hatta tampak cerah. Hanya sedikit awan putih menggantung malas di angkasa. Di antara hiruk-pikuk keberangkatan, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun tampak berdiri canggung di depan gerbang keberangkatan internasional. Namanya Nenek Siti, seorang ibu yang telah lama merindukan anak dan cucunya di Kuala Lumpur, Malaysia. Tangannya yang kurus menggenggam erat tas kecil lusuh yang hanya berisi beberapa pakaian sederhana dan oleh-oleh seadanya. Wajahnya penuh kerut, mencerminkan perjalanan panjang kehidupan yang telah ia lalui. Hari ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menaiki pesawat. Sesuatu yang dulu hanya bisa ia dengar dari cerita tetangga atau siaran televisi di warung kopi dekat rumahnya di Cirebon. Seorang petugas bandara membantu Nenek Siti melewati pemeriksaan tiket dan paspor. Ia tersenyum ramah, melihat betapa kebingungan wanita tua itu dengan semua prosedur keberangkatan. "Ibu pertama kali naik pesawat?" tanya petugas itu sopan. "Iya, Nak. Saya mau ke Malaysia, ketemu cucu," jawab Nenek Siti pelan. Suaranya bergetar sedikit karena gugup. Setelah melalui pemeriksaan, ia akhirnya diarahkan menuju ruang tunggu. Hatinya campur aduk, antara bahagia, takut, dan haru. Ia melirik tiket di tangannya. Penerbangan MH763 yang akan membawanya ke tempat anaknya yang sudah lebih dari 10 tahun tidak ia jumpai. Saat pengumuman keberangkatan terdengar, Nenek Siti bergegas masuk ke dalam pesawat dengan langkah hati-hati. Matanya berbinar ketika melihat bagian dalam pesawat yang luas dengan deretan kursi berwarna biru tua. Ia mencoba mencari tempat duduknya, 23B, di barisan tengah. Namun, karena tidak terbiasa, ia tampak ragu dan berdiri terlalu lama di lorong. Seorang pria muda berkemeja rapi yang duduk di dekatnya, Fadli, seorang pebisnis yang sering bepergian, menatapnya sebentar lalu kembali sibuk dengan ponselnya tanpa menawarkan bantuan. Merasa bingung, Nenek Siti akhirnya mencoba bertanya, suaranya lirih. "Nak, cara pakai sabuknya bagaimana?" Fadli sekilas melirik ke arah nenek itu, lalu dengan nada malas menjawab, "Tunggu sebentar, Bu. Nanti pramugari kasih tahu." Nenek Siti terdiam, tidak ingin mengganggu lebih lanjut. Namun, rasa panik tetap ada. Ia mencoba menarik sabuk pengaman di kursinya, tetapi semakin ia tarik, semakin kusut tali itu. Tak lama, seorang pramugari datang menghampiri. Rina, nama yang tertera di pin seragamnya. Seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun dengan wajah cantik dan riasan rapi. Ia menatap Nenek Siti sebentar, lalu tersenyum tipis. Namun, senyumnya tidak benar-benar terasa hangat. "Ibu, kenapa?" tanyanya. Nada suaranya terdengar sedikit ketus. Saya tidak tahu cara pasangnya," jawab Nenek Siti dengan polos. Rina menghela napas kecil, lalu dengan gerakan cepat memasangkan sabuk itu di tubuh Nenek Siti. "Begini saja, Bu, tinggal klik, lalu tarik sedikit," katanya sambil memperagakan. Nenek Siti mengangguk-angguk, menghafalkan gerakan itu dalam hati agar nanti tidak bingung lagi. Ia hendak mengucapkan terima kasih, tetapi Rina sudah berbalik pergi. Setelah beberapa menit, suara kapten terdengar melalui pengeras suara, mengumumkan bahwa pesawat akan segera lepas landas. Nenek Siti meremas kedua tangannya dengan gugup. Ia menutup matanya sejenak ketika pesawat mulai melaju di landasan pacu. Suara gemuruh mesin terdengar menggetarkan kabin, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Tangannya secara refleks mencengkeram lengan kursi ketika pesawat mulai naik ke udara. Ia tidak tahu apakah perasaan ini normal atau tidak. Perutnya terasa seperti ditarik ke bawah, dadanya bergetar, dan telinganya mendadak pengang. Ia melirik ke arah Fadli, yang tampak biasa saja, bahkan tetap sibuk dengan ponselnya. Nenek Siti mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Namun, saat ia melirik ke arah lorong, ia menyadari sesuatu. Pramugari Rina sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk, menatap ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Nenek Siti duduk dengan tenang di kursinya, mencoba mengatur napas setelah pesawat berhasil mengudara dari Bandara Soekarno-Hatta. Di sampingnya, Fadli masih sibuk dengan ponselnya, sesekali mengetik sesuatu dengan cepat di layar. Matanya menatap jendela, melihat hamparan awan putih yang membentang luas di luar sana. Ada perasaan campur aduk dalam dirinya.
bahagia karena akhirnya bisa menemui anak dan cucunya di Kuala Lumpur, tapi juga cemas karena semua ini terasa asing baginya. Perutnya mulai berbunyi pelan. Ia merasa lapar. Waktu masih menunjukkan sekitar pukul 11 siang, dan ia belum sempat makan sejak meninggalkan rumah di Cirebon dini hari tadi. Perlahan, dengan hati-hati agar tidak mengganggu penumpang di sebelahnya, Nenek Siti membuka tas kecil lusuhnya. Tangannya meraba sesuatu di dalamnya. Sebungkus nasi bungkus yang dibawanya dari rumah, dibungkus dengan kertas coklat yang sudah agak lecek. Ia tersenyum kecil. Nasi dengan tempe orek dan sambal terasi, makanan sederhana kesukaannya. Dengan penuh kehati-hatian, ia membuka lipatan kertasnya, membiarkan aroma gurih menyebar tipis di udara. Namun, belum sempat ia menyuapkan satu gigitan pun, sebuah suara tiba-tiba menyela dengan nada ketus. "Maaf, Bu, Ibu tidak boleh makan makanan dari luar di dalam pesawat." Nenek Siti terkejut dan menoleh ke samping. Rina, pramugari yang tadi membantunya dengan sabuk pengaman, kini berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat di depan dada. Wajahnya datar, tetapi suaranya terdengar dingin dan kurang bersahabat. Saya bawa dari rumah," jawab Nenek Siti dengan suara pelan, mencoba menjelaskan. "Kami punya aturan, Bu. Makanan dari luar tidak boleh dikonsumsi di dalam penerbangan kami." Sejenak, Nenek Siti bingung. Ia tidak tahu aturan seperti itu ada. Bukankah di kereta atau bus ia bisa makan dengan bebas? Lagi pula, ia tidak mengganggu siapapun. Melihat tatapan Nenek Siti yang kebingungan, Rina melirik ke arah Fadli yang tampak terganggu dengan situasi ini. Beberapa penumpang di barisan sekitar mereka mulai memperhatikan. "Tolong simpan kembali makanan ini, Bu," kata Rina lebih tegas. Dengan tangan sedikit gemetar, Nenek Siti mencoba menutup kembali nasi bungkusnya. Namun, di saat yang sama, salah satu lembar kertas pembungkusnya terlepas dan sedikit sambal menetes ke meja lipat di depannya. "Aduh, Bu, hati-hati dong." Suara Fadli terdengar kesal. Ia buru-buru menarik tisu dan mengusap sambal yang nyaris menyentuh celananya. Rina menghela napas dengan keras. Matanya menatap tajam ke arah Nenek Siti. "Bu, ini sudah keterlaluan. Ibu harus lebih berhati-hati," katanya dengan nada menyalahkan. Nenek Siti merasa malu. Ia tidak bermaksud membuat kekacauan, apalagi mengotori pesawat. Dengan buru-buru, ia memasukkan kembali nasi bungkusnya ke dalam tas dan mengancingkannya rapat-rapat. "Maaf, Nak, saya tidak tahu," ucapnya lirih. Matanya menunduk. Tapi Rina tidak berkata apa-apa lagi. Dengan ekspresi tidak senang, ia mengulurkan tangan dan meraih nasi bungkus yang ada di tas Nenek Siti sebelum wanita tua itu sempat mencegahnya. "Makanan ini akan kami simpan dulu. Nanti bisa Ibu ambil setelah pesawat mendarat." Nenek Siti hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi mulutnya terasa keluh. Suasana di dalam pesawat terasa semakin sunyi bagi Nenek Siti. Tatapan penumpang yang semula acuh tak acuh kini mulai beralih ke arahnya setelah pramugari Rina dengan tegas mengambil nasi bungkusnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya kehangatan samar dari jejak tangannya yang masih melekat pada plastik pembungkus makanan itu yang membuatnya sadar bahwa kejadian tadi benar-benar terjadi. Tangannya yang keriput gemetar di atas pangkuannya. Ia merasa malu, merasa diperlakukan seperti anak kecil yang melakukan kesalahan besar. Matanya memandang lurus ke depan, mencoba mengabaikan tatapan dari penumpang lain. Di sampingnya, Fadli, pria berkemeja rapi yang duduk di kursi 23A, masih terlihat kesal. Ia mengambil selembar tisu dari kantong kecil di depannya, mengelap sisa-sisa sambal yang tadi hampir mengenai celananya. "Aduh, Bu, lain kali kalau bawa makanan itu hati-hati, dong. Jangan sampai bikin orang lain repot," katanya tanpa menoleh. Nenek Siti menggigit bibirnya. Ia ingin meminta maaf lagi, tetapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Ia tak ingin semakin mempermalukan dirinya sendiri. Dari sudut mata, ia melihat Rina berjalan ke arah belakang kabin dengan langkah cepat, membawa nasi bungkusnya. Seakan itu adalah barang yang tidak seharusnya ada di dalam pesawat. Beberapa menit berlalu, tetapi rasa sesak di dada Nenek Siti tidak juga mereda. Ia mencoba bersandar, berharap bisa sedikit lebih nyaman. Namun, keheningan yang mengelilinginya justru terasa lebih menyiksa. Tak lama kemudian, Rina kembali. Kali ini, wajahnya terlihat lebih dingin dari sebelumnya. Ia berdiri di lorong, tepat di samping kursi Nenek Siti, lalu berbicara dengan suara yang sedikit lebih keras, cukup untuk didengar oleh beberapa penumpang di sekitarnya. "Bu, Ibu harus mengikuti aturan dari awal.
Kalau tidak, ini bisa jadi masalah, katanya tanpa senyum. Beberapa penumpang yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan kini mulai melirik ke arah mereka. Ada yang sekadar melirik cepat lalu kembali menatap layar ponsel. Tapi ada juga yang mulai berbisik-bisik. Nenek Siti mengangguk pelan. Saya tidak tahu, Nak, jawabnya lirih. Rina hanya mendengus pelan. Ibu harus lebih perhatian dengan aturan sebelum naik pesawat, ya, katanya lagi. Suaranya seperti orang yang sedang menegur anak kecil. Sekuat tenaga, Nenek Siti mencoba menahan perasaannya. Ia tahu dirinya hanyalah seorang wanita tua yang tak mengerti banyak tentang dunia luar. Tapi tidak pernah ia merasa serendah ini. Ia ingin bertanya, apakah seorang nenek tua yang hanya membawa nasi bungkus benar-benar bisa dianggap sebagai masalah besar dalam penerbangan? Rina akhirnya melangkah pergi setelah menggelengkan kepala kecil. Wajahnya masih menunjukkan ketidaksabaran. Penumpang lain mulai kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing, seakan tidak ada yang terjadi. Namun, tidak semua memilih untuk diam. Di barisan kursi belakang, seorang wanita muda dengan hijab biru tua, Nadia, seorang mahasiswa yang sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti seminar, mengamati kejadian itu dengan ekspresi tidak senang. Ia baru saja menyaksikan bagaimana seorang nenek tua dipermalukan hanya karena kesalahan kecil. Nadia menoleh ke sebelahnya, ke arah seorang pria berkacamata yang tampaknya juga sedang memperhatikan. Kasihan, ya, Mbak, katanya pelan. Pria itu, Rahmat, seorang pekerja migran yang sering bolak-balik Indonesia-Malaysia, hanya mengangguk kecil. Ia sempat berpikir untuk mengatakan sesuatu, tapi memilih menunggu. Sementara itu, di kursinya, Nenek Siti menggenggam tangannya erat. Ia ingin menghapus rasa sedih yang mulai menggenang di hatinya, tetapi terlalu sulit. Nenek Siti duduk diam di kursinya. Kedua tangannya masih menggenggam erat ujung kerudungnya yang lusuh. Jantungnya berdegup pelan, bukan karena ketakutan, tetapi lebih karena rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak kejadian tadi, ia merasa tatapan orang-orang seolah terus tertuju padanya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat keluar jendela, tetapi pemandangan hamparan awan yang seharusnya indah malah terasa menyesakan. Makanan yang ia bawa dengan penuh harapan, sebungkus nasi bungkus sederhana, telah dirampas begitu saja oleh pramugari Rina. Dan lebih menyakitkan lagi, seolah-olah ia adalah seseorang yang telah melakukan kesalahan besar. Suasana di dalam kabin pesawat Malaysia Airlines MH763 masih berjalan seperti biasa. Beberapa penumpang asyik dengan ponselnya, ada yang tertidur, dan ada juga yang membaca buku. Namun, bagi Nenek Siti, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Dari sudut matanya, ia melihat pramugari Rina kembali berdiri di lorong dekat kursinya. Kali ini dengan ekspresi lebih dingin dari sebelumnya. "Bu," panggil Rina. Suaranya terdengar lebih kaku. Nenek Siti menoleh perlahan. Ibu tadi sudah diingatkan untuk mengikuti peraturan. Tapi sekarang, ada beberapa penumpang yang mengeluhkan kalau ibu mengganggu kenyamanan di dalam pesawat. Nenek Siti terperanjat. Ia tidak melakukan apa-apa sejak tadi. Ia hanya diam di kursinya, berusaha menahan rasa malu yang semakin dalam. Bagaimana mungkin ada orang yang mengeluh tentang dirinya? Saya tidak melakukan apa-apa, Nak, ujarnya pelan. Rina menatapnya dengan tajam. Ibu berbicara terlalu keras tadi, dan itu mengganggu penumpang lain. Nenek Siti terdiam. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali berbicara setelah kejadian dengan nasi bungkusnya. Dari barisan belakang, seorang penumpang pria bernama Arman, seorang pemuda asal Bandung yang duduk di dekat lorong, akhirnya angkat bicara. "Maaf, Mbak, saya duduk di belakang beliau. Saya nggak dengar ada suara yang mengganggu, kok," katanya sambil melirik ke arah Nenek Siti. Rina mengangkat alisnya. Matanya menatap tajam ke arah Arman. "Bapak tidak terganggu. Tapi beberapa penumpang lain ada yang menyampaikan keluhan," jawabnya tegas. Arman menatap sekeliling. Tidak ada satupun penumpang yang tampak keberatan atau mengeluh secara langsung. Ia semakin curiga. Dari barisan samping, seorang wanita berjilbab biru tua, Nadia, yang sebelumnya sudah memperhatikan kejadian ini, akhirnya ikut berbicara. "Mbak, sepertinya ini berlebihan. Dari tadi saya perhatikan, nenek ini tidak berbuat apa-apa." Beberapa penumpang mulai berbisik-bisik. Situasi yang semula tenang kini mulai terasa lebih tegang. Namun, Rina tetap teguh pada sikapnya. Ia menatap langsung ke arah Nenek Siti dan berkata dengan nada lebih tajam, "Ibu,
Kalau masih membuat masalah lagi, kami harus melaporkannya ke Kapten. Nenek Siti hanya bisa menatap Rina dengan wajah penuh kebingungan dan kesedihan. Suasana di dalam kabin Malaysia Airlines MH763 terasa semakin tegang. Beberapa penumpang masih membisikkan pendapat mereka tentang perlakuan pramugari Rina terhadap seorang nenek tua yang tampak tidak berdaya. Sementara itu, Nenek Siti duduk diam di kursinya. Matanya berkaca-kaca menahan rasa sesak di dada. Ia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Di belakangnya, Nadia, wanita muda berhijab yang sejak awal memperhatikan situasi ini, masih menggeleng pelan, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sedangkan Arman, pemuda asal Bandung yang tadi ikut berbicara, tampak kesal. Tidak lama setelah itu, langkah kaki cepat terdengar mendekat dari bagian depan pesawat. Seorang pramugari lain, yang tampak lebih senior dari Rina, datang menghampiri. Namanya Melati, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun dengan raut wajah lebih tenang. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan nada profesional. Rina segera menjawab. Suaranya terdengar penuh keyakinan. Ibu ini sudah 2 kali melanggar aturan. Pertama, membawa makanan sendiri dan memakannya di dalam pesawat. Kedua, berbicara terlalu keras hingga mengganggu penumpang lain. Melati melirik ke arah Nenek Siti yang masih tertunduk. Ia lalu menatap penumpang di sekitar yang tampak gelisah. "Benarkah ibu ini mengganggu kalian?" tanyanya. Matanya menyapu ke beberapa wajah di sekitar. Beberapa penumpang saling bertukar pandangan. Lalu akhirnya Nadia berbicara dengan suara tegas. "Saya duduk tidak jauh dari sini, dan saya sama sekali tidak merasa terganggu. Justru saya merasa beliau yang diperlakukan tidak adil." Arman mengangguk setuju. "Saya juga, Mbak. Sejak tadi nenek ini hanya diam saja setelah makanan beliau diambil. Tidak ada yang terganggu, kok." Melati menatap Rina dengan alis sedikit terangkat, seakan meminta penjelasan lebih lanjut. Namun, sebelum Rina sempat berbicara, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan seragam lengkap khas awak kabin mendekat. Dia adalah Dimas, kepala kru penerbangan. Melati segera memberi hormat kecil, sementara Rina terlihat sedikit tegang. "Apa yang terjadi?" tanya Dimas dengan nada tenang tapi berwibawa. Rina menjelaskan ulang situasinya, kali ini dengan suara yang lebih rendah. Dimas mengamati Nenek Siti sejenak. Ia bisa melihat bahwa wanita tua itu bukan seseorang yang berniat membuat masalah. Matanya yang berkaca-kaca dan tubuhnya yang sedikit gemetar cukup menunjukkan bahwa ia justru menjadi korban dari situasi ini. Ia lalu menoleh ke Melati dan Rina. "Pastikan kita tidak memperlakukan penumpang dengan cara yang tidak pantas," katanya tegas. Namun, sebelum pembicaraan bisa berlanjut, salah seorang penumpang yang duduk di dekat lorong, seorang pria berkemeja putih dengan wajah tajam, menyela dengan suara sinis. "Kalau memang beliau melanggar aturan, seharusnya tetap ada tindakan, kan? Maskapai harus tegas," katanya. Dimas menatap pria itu sejenak, lalu kembali menoleh ke Rina dan Melati. "Baik, saya akan bicara langsung dengan Kapten." Dimas, kepala kru penerbangan, kembali dari percakapannya dengan kapten pesawat. Wajahnya tetap tenang, tapi ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Ia berdiri di lorong, menatap ke arah Nenek Siti, yang masih duduk diam dengan kepala tertunduk. Di sekitarnya, suasana kabin terasa hening. Beberapa penumpang masih berbisik, membahas apa yang terjadi. Nadia dan Arman, yang sebelumnya mencoba membela nenek itu, kini menunggu dengan cemas. Dimas menarik napas, lalu berbicara dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh mereka yang ada di sekitarnya. "Setelah berdiskusi dengan Kapten, kami memutuskan bahwa ibu ini akan dikeluarkan dari penerbangan segera setelah kami mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur." Sejenak, hening, Nenek Siti mengangkat wajahnya perlahan. Kedua matanya yang sudah mulai basah menatap Dimas dengan penuh kebingungan. Saya harus turun." Suaranya nyaris berbisik. Dimas tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya mengangguk. "Ibu telah melanggar beberapa aturan di dalam penerbangan ini, dan kami harus menegakkan peraturan untuk menjaga kenyamanan semua penumpang." Seketika, terdengar gumaman dari beberapa penumpang. Nadia menutup mulutnya, terkejut. Arman mengepalkan tangannya di atas pahanya, menahan amarah. "Maksudnya gimana, Pak?" Suara Nadia akhirnya pecah. Dimas menoleh ke arahnya. "Kami akan mengawal beliau keluar setelah pesawat mendarat. Itu prosedur yang sudah kami tetapkan." Rina, pramugari yang sejak awal bersikap dingin terhadap Nenek Siti,
tampak berdiri di belakang Dimas dengan ekspresi puas. Matanya memancarkan kesan seolah dia telah memenangkan sesuatu. Nenek Siti masih tak percaya. Tangannya yang keriput menggenggam ujung kerudungnya dengan erat. "Tapi saya cuma mau ketemu anak saya, Nak." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun, tak ada jawaban yang ia terima. Beberapa penumpang mulai gelisah. Seorang pria berjas abu-abu yang duduk di barisan seberang mendengus pelan. "Ah, sudahlah. Kalau melanggar aturan ya harus ditindak. Jangan bikin ribut." Nadia menoleh dengan tajam ke arah pria itu, tetapi memilih untuk tidak berdebat. Sementara itu, Rina maju selangkah, lalu berbicara dengan nada lebih rendah namun tetap tajam. "Ibu bisa mengambil barang bawaan ibu nanti setelah turun." Nenek Siti menundukkan kepala. Matanya mulai basah. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk dalam dadanya. Seumur hidupnya, ia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kabut ketidakadilan menggantung di dalam kabin Malaysia Airlines MH763. Keputusan untuk mengeluarkan Nenek Siti dari pesawat telah disampaikan, tetapi suasana bukannya mereda, justru semakin memanas. Nenek Siti duduk diam, tubuhnya terasa lemas, seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia tidak bisa mengerti mengapa hal ini terjadi padanya. Ia hanya ingin bertemu anak dan cucunya di Kuala Lumpur, tapi kini, seolah-olah ia telah menjadi penjahat di dalam pesawat ini. Beberapa penumpang mulai resah. Di antara mereka, Arman, pemuda asal Bandung, bangkit dari kursinya dengan wajah yang tampak merah karena emosi yang ditahan. "Ini keterlaluan," gumamnya sebelum akhirnya bersuara lebih lantang. "Pak, ini pesawat atau pengadilan?" Seorang nenek mau bertemu keluarganya, tapi malah diperlakukan seperti kriminal. Dimas, kepala kru penerbangan, menoleh tajam ke arahnya. "Pak, kami hanya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh maskapai." Arman tertawa sinis, lalu menunjuk ke arah Rina, pramugari yang sejak awal memperlakukan Nenek Siti dengan kasar. "Jalankan aturan? Atau sekadar mau menegakkan ego?" Rina, yang berdiri dengan wajah menegang, tetap berusaha menjaga wibawanya. "Kami hanya ingin menjaga kenyamanan penerbangan. Pak, jika seseorang tidak mengikuti peraturan, tentu ada tindakan yang harus diambil." Sebelum Arman bisa membalas, Nadia, wanita berhijab yang duduk di dekat situ, ikut berbicara. Suaranya tidak sekeras Arman, tapi jelas penuh ketegasan. "Sejak tadi saya perhatikan, tidak ada satupun tindakan nenek ini yang mengganggu kami. Justru, cara pramugari memperlakukannya yang mengganggu kami." Gumaman mulai terdengar dari berbagai penjuru kabin. Beberapa penumpang lain yang sebelumnya diam kini ikut berbicara pelan di antara mereka sendiri. Seorang pria berkemeja batik yang duduk di lorong, Pak Herman, seorang pengusaha asal Surabaya, mengangkat suara. "Dari tadi saya perhatikan, nenek ini cuma makan makanan yang ia bawa sendiri. Kalau memang ada aturan, seharusnya dijelaskan dengan baik, bukan dipermalukan seperti ini." Seorang ibu muda dengan bayi di pangkuannya ikut mengangguk. "Saya tidak tahu aturan soal makanan dari luar. Tapi kalau begini caranya, besok-besok saya takut kalau harus naik pesawat dengan anak saya." Rina mulai gelisah. Ia melirik Dimas, berharap ada keputusan yang bisa segera menenangkan situasi. Tapi sebelum Dimas bisa berbicara, suara lain terdengar lebih keras. "Ini diskriminasi." Semua kepala menoleh ke belakang. Seorang pria berbadan kekar dengan jaket denim, Taufik, seorang pekerja migran yang hendak pulang ke kampung halamannya di Medan, berdiri dengan tangan mengepal. "Kenapa kalau orang tua kita yang sederhana diperlakukan begini? Kalau yang makan makanan mahal dari tas bermerek, pasti tidak ada yang berani ngomong apa-apa." Beberapa penumpang mulai mengangguk, beberapa lagi bahkan ikut berseru tanda setuju. Suasana semakin memanas. Nenek Siti hanya bisa menatap ke sekeliling dengan bingung. Ia tidak pernah menyangka ada orang-orang yang membelanya seperti ini. Dimas tampak menghela napas. Di dalam kabin Malaysia Airlines MH763, ketegangan semakin memuncak. Protes penumpang semakin keras setelah keputusan untuk mengusir Nenek Siti diumumkan. Suasana yang awalnya hanya desas-desus berubah menjadi perdebatan terbuka. Nadia, wanita berhijab yang duduk di dekat lorong, menggenggam ponselnya erat. Ia sudah lama menekan tombol rekam dan kini layar ponselnya memperlihatkan jelas wajah pramugari Rina yang berdiri kaku di tengah lorong. "Saya nggak bisa diam aja lihat ketidakadilan ini," gumamnya pelan sambil memastikan bahwa ponselnya merekam setiap kejadian. Di bangku belakang, Arman juga melakukan hal yang sama.
Ia mengangkat ponselnya sedikit lebih tinggi agar bisa mendapatkan sudut yang lebih luas, menangkap reaksi penumpang lain yang semakin marah. "Ini harus disebarkan," ujarnya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Taufik, pekerja migran asal Medan, berdiri dengan tangan masih mengepal. Ia melayangkan pandangan tajam ke arah Dimas, kepala kru penerbangan, yang berusaha menenangkan situasi. "Pak, kami semua di sini lihat sendiri bahwa ibu ini tidak salah apa-apa. Kenapa malah diperlakukan kayak gini?" Suaranya menggema di dalam kabin. Dimas menatap pria itu tanpa ekspresi, tetapi dalam hatinya ia tahu situasi sudah semakin sulit dikendalikan. Beberapa baris ke depan, Herman, pengusaha dari Surabaya, juga mengeluarkan ponselnya. Ia menekan layar, mengunggah video rekaman ke media sosial. Jemarinya cepat mengetik. "Seorang nenek diusir dari pesawat hanya karena membawa makanan sendiri. Tolong viralkan." Suara bisik-bisik memenuhi udara. Beberapa penumpang yang awalnya tak peduli kini ikut menyaksikan. Di samping Nenek Siti, seorang ibu muda bernama Ratna yang memangku bayi ikut menoleh ke arah Rina. "Mbak, saya juga bawa makanan buat anak saya. Kalau saya kasih makan di sini, apa saya juga bakal diusir?" tanyanya, matanya penuh tantangan. Rina membuka mulut, tapi tidak segera menjawab. Matanya melirik ke arah Dimas, berharap ada keputusan cepat yang bisa menyelamatkan situasi. Sementara itu, Nenek Siti tetap duduk diam. Ia tidak pernah menyangka bahwa kejadian yang menimpanya telah menyulut emosi begitu banyak orang. Tangannya menggenggam erat pegangan kursi. Jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah, apa ini semua karena saya?" bisiknya lemah. Di bagian depan pesawat, seorang pria muda berkacamata membuka ponselnya dan terkejut melihat bahwa video kejadian ini sudah menyebar cepat di berbagai platform media sosial. Ini udah masuk Twitter," serunya, membuat beberapa penumpang lainnya ikut mengecek ponsel mereka. Nadia, yang dari tadi merekam, tersenyum tipis. Ia tahu video ini akan mendapat perhatian luas. Ketegangan di dalam kabin Malaysia Airlines MH763 semakin terasa. Penumpang yang sebelumnya diam kini mulai aktif membicarakan insiden yang baru saja terjadi. Video tentang perlakuan pramugari terhadap Nenek Siti telah tersebar luas di media sosial. Beberapa penumpang bahkan terus memperbarui ponsel mereka, membaca komentar yang mulai berdatangan. Di bagian depan pesawat, Dimas, kepala kru penerbangan, menerima panggilan darurat melalui headset yang terhubung ke sistem komunikasi internal. Wajahnya yang sebelumnya tetap tenang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. "Iya, Kapten, saya mengerti," katanya dengan suara pelan. Rina, pramugari yang sejak awal bersikap ketus terhadap Nenek Siti, berdiri tak jauh dari Dimas. Ia terlihat gelisah, menyadari bahwa keadaan tidak lagi berpihak padanya. Setelah menutup komunikasi dengan Kapten, Dimas menarik napas dalam-dalam. Ia melirik ke arah Nenek Siti, yang masih duduk diam dengan tangan menggenggam tas lusuhnya. Tatapan wanita tua itu kosong, seakan tak lagi mengerti apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. "Ibu," suara Dimas terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Nenek Siti perlahan mengangkat wajahnya. Matanya masih sedikit sembab. "Kami ingin meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama penerbangan ini." Sekali lagi, gumaman terdengar di antara penumpang. Beberapa orang yang sejak tadi mengikuti kejadian ini langsung memasang ekspresi puas. Arman, yang sejak awal membela Nenek Siti, menyilangkan tangan di dadanya dan menatap lurus ke arah Dimas. "Lalu, gimana? Masih mau usir ibu ini dari pesawat?" tanyanya tajam. Dimas menoleh sekilas ke arah Rina sebelum akhirnya menatap kembali ke arah penumpang. "Tidak, Kapten sudah memutuskan bahwa Nenek Siti akan tetap melanjutkan penerbangannya tanpa konsekuensi apapun." Suara tepuk tangan terdengar dari beberapa kursi belakang. Nadia, wanita berhijab yang sebelumnya merekam insiden ini, tersenyum kecil dan meletakkan ponselnya di pangkuannya. Sementara itu, wajah Rina semakin menegang. Ia berusaha mempertahankan ekspresi profesionalnya, tetapi jelas terlihat bahwa ia tidak nyaman dengan situasi ini. Bagaimana dengan pramugari yang sudah bersikap kasar tadi? Suara tegas milik Taufik, pekerja migran asal Medan, terdengar dari kursi belakang. Dimas terdiam sesaat, lalu menoleh ke arah Rina. "Kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap semua kru yang terlibat dalam insiden ini," jawabnya dengan nada hati-hati. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Namun, dari wajah para penumpang, terlihat jelas bahwa mereka tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Nenek Siti menghela napas lega. Meski hatinya masih berdebar,
Setidaknya ia tahu bahwa ia tidak akan dipaksa turun sebelum sampai ke tujuan. Suasana di dalam pesawat Malaysia Airlines MH763 perlahan kembali tenang setelah keputusan diumumkan. Beberapa penumpang masih membicarakan insiden yang terjadi, sementara yang lain mulai fokus kembali ke perjalanan mereka. Namun, bagi Nenek Siti, apa yang baru saja ia alami akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Pesawat akhirnya mulai menurunkan ketinggian. Lewat jendela, daratan Kuala Lumpur mulai terlihat, dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang dan hamparan jalan raya yang sibuk. Nenek Siti menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya penuh harapan untuk segera bertemu dengan anak dan cucunya. Ketika pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kuala Lumpur, suara pengumuman dari kokpit terdengar di seluruh kabin. Para penumpang mulai berdiri dan mengambil barang bawaan mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Banyak mata yang masih tertuju pada Nenek Siti. Arman, pria muda asal Bandung, berdiri dan menatap nenek itu dengan senyum hangat. "Nek, biar saya bantu bawakan tasnya," katanya sambil meraih tas lusuh milik Nenek Siti. Nadia, wanita berhijab yang sejak awal mendukungnya, juga berdiri. "Kalau butuh bantuan lain, Nek, kasih tahu kami, ya." Nenek Siti tersenyum, merasa sedikit lebih kuat karena dukungan dari orang-orang ini. Saat lorong mulai bergerak, Dimas, kepala kru penerbangan, berdiri di dekat pintu keluar dengan ekspresi yang lebih lembut daripada sebelumnya. "Maafkan kami, Bu," katanya singkat saat Nenek Siti melewatinya. Nenek Siti tidak menjawab, hanya mengangguk pelan sebelum melanjutkan langkahnya. Begitu keluar dari pesawat, udara lembab Kuala Lumpur menyambutnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berjalan perlahan menuju area kedatangan. Matanya sibuk mencari sosok yang sudah lama ia rindukan. Tiba-tiba, suara panggilan terdengar dari kejauhan. "Ma, Ma." Seorang pria berusia sekitar 40 tahun berlari ke arahnya. Matanya memerah, wajahnya penuh emosi. Itu adalah Rizal, anak semata wayangnya yang telah menetap di Malaysia selama lebih dari 1 dekade. Saat ia sampai di hadapan ibunya, tangannya langsung meraih tangan keriput itu dan menggenggamnya erat. "Mak baik-baik saja? Kenapa muka Mak kelihatan capek banget?" tanyanya dengan suara bergetar. Nenek Siti hanya bisa tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya yang gemetar dan mengelus wajah anaknya. "Mak baik-baik aja, Nak, yang penting Mak sudah sampai." Beberapa langkah di belakang Rizal, seorang anak perempuan kecil berlari menghampiri mereka. "Nenek," serunya dengan suara riang. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh di pipi Nenek Siti. Ia meraih cucunya dan memeluknya erat, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Batas akhir bab. Di balik semua kesulitan yang dialaminya, Nenek Siti masih bisa tersenyum hangat di pelukan keluarganya.